Kembali lagi ya bareng gue Bimo dan ditemenin sama Faris di sini. Kita akan ngebahas film atau apa ya, mungkin bisa dibilang pertarungan abad ini. Iya, pertarungan abad ini di selama pandemi ini, dan menjadi film yang menggemparkan dan cukup membawa penonton ke bioskop lagi ya. Iya, mungkin bisa gue bilang kayak gitu. Yang berjudul Godzilla vs Kong. Buat kalian nih yang belum nonton ya, ketinggalan nonton di bioskop, atau misalnya mau nonton ulang, kalian bisa nonton di Catch Play Plus gitu. Harganya 45.000 dan kalian udah bisa nonton bareng keluarga juga sih sebenarnya. Milih Godzilla apa Kong? Gua susah sih sebenarnya. Gua demen sama Godzilla juga sih sebenarnya. Cuma gua lebih mihak ke Kong. Kenapa emang? Karena dia tuh saudara kita, guys. Kerak, guys. Masih deket lah sama kita gitu. Iya, masih iya, satu ras. Iya, jujur tapi ya kalau gue pribadi gue juga Kong gitu, karena gue ngikutin Godzilla juga baru tahun 2014, yang film-film Jepangnya gue belum ngikutin gitu. Jadi bener-bener monster first inilah yang gue ikutin gitu. Sebenarnya Kong dan Godzilla ini pernah bertemu tahun 62. Iya. Itu yang lawan itu masih hitam putih ya? Berwarna sih setahu gue. Yang ini bukan sih yang Godzillanya dicolok sama apa pohon tuh gak? Aduh, ada scene yang kalau salah tuh sering banget. Gue nggak nonton sampai habis sih. Gue sempet nonton dikit doang di YouTube, ada tuh 10 menit ya, kelihatan aja gitu orang pakai kostum. jadi Kongnya lucu aja gitu, jadi kayak badut. Dan ada adegan di mana si Kongnya itu bawa pohon nih di tahun 62, terus Godzilla lagi mangap tuh dicolok-colok gitu. Dan ini terjadi di Godzilla vs Kong yang baru nih, yang baru ya. Gitu. Kalau ibaratnya Avengers itu udah nyampe fase berapa? Lupa kayaknya sih 4 sih kayaknya. 4 kan. Nah, kalau ini Monster Verse ini di PS1 nih baru, dan diakhirin sama Godzilla vs Kong. Nah, kan itu filmnya ngacak nih. Kalian pasti bingung nih timelinenya, kan Godzilla dulu tahun 2014, terus Kong Skull Island, terus ada King of Monster, baru Godzilla vs Kong. Jadi kalau mau nontonnya berurut timelinenya itu, kalian pertama nonton Kong Skull Island. Karena itu adalah tahun 73. Maksudnya latar waktunya tahun 73 ya. Gitu, dan di situ Kong tuh sebenarnya masih kecil. Dan pas trailer keluar gue juga, lah kok Kongnya tiba-tiba gede. Tapi ternyata gue baru nyadar, oh iya kan Kong yang Skull Island itu tahun 73. Kong itu adalah mungkin Titan yang paling indie. Kalau Godzilla itu kan dia kan nggak terima ya, maksudnya kayak banyak banget Titan-Titan, dia maunya dia sama-sama Titan Alpha kan sebenarnya. Adalah Titan yang nggak mau diatur sama Titan lainnya gitu. Tapi kalau Godzilla itu pokoknya ada Titan yang lebih tinggi dari gue, hajar, abisin, gue menang gitu. Tapi kalau Kong ya gue sebenarnya nggak peduli sih lu Titan Alpha apa bukan, selagi lu nggak ganggu hidup gue, gue nggak ada masalah gitu. Nah, yang kedua itu kalian nonton Godzilla tahun 2014, selanjutnya kalian nonton King of Monster yang Godzilla juga, dan terakhir Godzilla vs Kong. Kalian nonton Godzilla vs Kong itu ada ditampilkan itu Agartha atau Hollow Earth, bumi berongga. Nah, sebenarnya bumi berongga itu bukan sekedar hanya di film Godzilla vs Kong, tapi itu sebenarnya itu emang ada teorinya dan ada penelitiannya. Kalau di filmnya itu adalah di rongga bumi, jadi bumi itu bulat tapi berongga. Nah, di dalamnya itu ada kehidupan Titan-Titan gitu kan. Kalau di sini kan di Godzilla vs Kong, tapi sebenarnya itu kalau di teori Agartha ini itu tuh kehidupan manusia yang katanya lebih maju, membuat versinya sendiri lah ya Hollow Earth-nya. Membuat versinya sendiri, dan sebenarnya juga ini masih teori konspirasi sih, yang katanya manusia di sana pakai telepati lah, komunikasinya itu ada di vice.com, kalian bisa baca juga. Dan uniknya lagi nih, mungkin sedikit trivia aja, Agartha ini atau Hollow Earth ini kalau di aslinya ya ada teorinya di mana dulu pasukan Nazi pernah eksplor Antartika, tempatnya bener di Antartika, di mana dia ke Agartha dan dia ngirim surat ke atas gitu ke prajurit yang lain, dia nggak mau balik karena kehidupan di sini udah enak banget gitu. Dan sampai sekarang jadi teori konspirasi yang akhirnya diangkat di Godzilla vs Kong. Teori yang ada di dunia nyata gitu terus dijadiin cerita dari Titan-Titannya ini. Keren sih. Karena itu masih konspirasi, jadi udah masukin aja. Iya, jadi nggak bisa diprotes orang juga. Apaan sih itu kan bukan Titan isinya, jadi nggak bisa digituin kan. Benar, gue setuju banget. Dan ketika gue tahu Hollow Earth, gue bilang wah keren. Ini film ngambil teori konspirasinya keren banget. Nah, sebenarnya di fase 2 ini ada lagi gitu, ada Rodan, ada Kong Returns, ada Mothra, ada Godzilla 3, dan ada Monster Island. Di fase 3 itu ada King Kong, ada Varan, ada Godzilla vs Mechagodzilla, ada Destroy All Monster part 1 part 2. Gila kan? Kayak Avengers. Iya. Endgame. Kemarin baru aja muncul rumor kalau film Monsterverse selanjutnya yang lagi dikembangin itu adalah Son of Kong. Dari judulnya kita udah tahu lah ya bakal nyeritain tentang Kong sama anaknya. Tapi yang bikin gue penasaran itu sebenarnya Kong itu kan kalau nggak salah rasnya udah punah ya, dan dia kayak keturunan terakhir
gimana tuh caranya dia bisa punya anak. Nah, menurut gue filmnya nanti harus bisa menjawab pertanyaan itu sih. Adam Wingard tuh sutradaranya. Dia bilang kenapa nggak ada credit scenes, karena dia pengen di fase 2 yang akan ngedirect nanti bisa explore sejauh apa Monsterverse ini. Jadi dia nggak mau nge-framing gitu atau ini gue udah ngasih credit scenes nih. Setelahnya lu pikir sendiri nih mau kemana gitu. Dia nggak mau kayak gitu. Biar lebih bisa dieksplor lebih jauh kali ya. Yes gitu. Jadi biar nggak terbatas gitu jadinya. Filmnya Kong ini akan mengambil timeline di mana gitu. Kayak menurut gue sih dia bakal ngelanjutin yang dari tahun 70 itu tuh si Kong. Soalnya kan itu tahun 70-an itu kan jedanya banyak banget tuh. Mungkin dia bakal ngambil di situ kali. Pas dia tumbuh makin gede kayak gimana ya. Sampai dia jadi King Kong. Pokoknya terakhirnya di yang Godzilla vs Kong dia kayak berhasil menguasai sesuatu lah gitu ya nggak sih? Ya kan? Nah mungkin itu di situ dia jadi King Kong kali. Ya dia kan ngambil kampak sebenarnya. Nah untuk kampaknya sendiri ya, trivia ini kalau kalian ingat sebenarnya pas Kong ngambil kampaknya itu tuh dari mayatnya Godzilla. Jadi itu ada bangkainya Godzilla gitu. Emang itu untuk menunjukkan bahwa perang mereka berdua itu udah terjadi lama banget. Sebelum ada manusia atau berdampingan dengan manusia ketika perang dulu. Nah, ini menariknya nih. Karena ini kan jatuhnya Monsterverse adalah universe yang emang dibuat kan. Dibuat. Nah, ini nih menurut gue cukup detail. Mungkin sedikit gue bacain aja ya. Jadi 252.000 tahun yang lalu nih sekian tuh sebelum Masehi, Titan-Titan tuh masuk hibernasi akibat meteor. Jadi ada meteor nih datang ke bumi yang mengakibatkan semua Titan tuh hibernasi. Menurut gue meteor itu adalah si Ghidorah ini sendiri. Yang analogi gue, karena kan kalau di King of Monsters Ghidorah itu adalah bukan dari bumi, dari luar. Nah itu udah terjadi peperangan tuh. Nah akhir milenium 4 sebelum Masehi, pertempuran raksasa bawah tanah itu terdokumentasi pertama antara spesies Godzilla dan Kong hampir 6.000 tahun yang lalu. Itu udah pertempuran Kong dan Godzilla. Di saat itu emang dia udah lama banget pertempurannya. Salah satunya adalah kampaknya itu. Nenek moyang Kong dan Godzilla selalu bertempur. 1962 sampai 1944 ekspedisi manusia ke Hollow Earth sampai Skull Island. Gitu. Jadi Hollow Earth tuh udah di ini nih, udah dicari gitu di film ini. 45 gitu, pemboman Hiroshima dan Nagasaki yang membangkitkan para Titan termasuk Godzilla. Itu di film Godzilla 2014 ya. Gitu. Intinya tuh bumi itu sebenarnya miliknya para Titan. Manusia datangnya tuh di akhir. Jadi itu sebenarnya punyanya Titan awalnya. Jadi mereka ada duluan gitu, terus mereka tidur, baru manusia muncul. Mungkin ini bisa dibilang pakai teori Darwin kali ya manusianya ya. Dari itu. Jadi kayak alternate universe kita. Jadi di masa dulu tuh ada Titan gitu. Gitu. Dan itulah yang ngebuat kalau kalian bertanya-tanya lah, ini monster kenapa tiba-tiba baru muncul? Dia tuh hibernasi sebenarnya. Kayak gitu. Dan kenapa hibernasi? Karena dulu tuh radiasi. Jadi bumi tuh ada radiasinya dan meteor itu menghancurkan radiasi itu. Makanya Godzilla kalau mau nyari radiasi tuh harus ke bawah. Kayak gitu, dulu dia bisa hidup tuh di atas dan lain sebagainya. Kalau ngomongin yang Hollow Earth tadi, kayaknya sih bakal jadi penting juga sih di kedepannya di Monsterverse. Karena tadi kalau kita lihat yang di timelinenya tuh ada Monster Island. Mungkin dia bakal nge-explore ke dalamnya Hollow Earth di satu film tersebut mungkin ya. Karena judulnya Monster Island. Kan kalau dalam teori tadi kan Hollow Earth itu tempatnya para Titan dan monster kan. Mungkin sih bakal dieksplor lebih dalam di Monster Island tadi. Karena emang belum dieksplor sih untuk Hollow Earth ini sendiri ya. Mungkin trivia terakhir nih. Trivia terakhir yang menarik adalah jadi itu sebenarnya isunya sempat terjadi konflik antara Legendary Pictures dan Warner Bros nih. Netflix tuh menawarkan 200 sampai 250 juta dolar untuk film Godzilla vs Kong ini untuk tayang di Netflix. Namun si WB menolak nih. Gue nggak mau nih ya. Sempat bersih tegang, namun akhirnya WB membayarlah Legendary untuk mengambil hak penuh film Godzilla vs Kong boleh tayangin di mana. Tapi menurut gue itu keputusan yang tepat sih. Karena setelah gue baca per 25 April 2021 ya, si Godzilla vs Kong ini udah dapat sekitar 400 juta dolar Amerika. Per 25 April itu di seluruh dunia. Dan masih ada beberapa negara yang belum nyampe kan. Nah itu dia udah salah satu pendapatan yang terbesar di era ini sih, era pandemi. Itu salah satu pencapaian yang menurut gue luar biasa loh. Yang gue baca nih terakhir ya, jadi si sutradaranya ini, si Wingard bilang dia tuh ternyata punya stok syuting sampai durasinya 5 jam. Buset. Jadi Godzilla vs Kong 5 jam guys. Rilis the Wingard Cut. Oh my god. Release the Wingard.
Gokil 5 jam. Gue kepo juga sih. Karena gue akuin Godzilla vs Kong PS-nya udah cepet. Dipepetin jangan sampai 2 jam gitu kali ya sama WB. Jadinya manusianya nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Di sini gue nggak suka banget sama manusianya, cuma ya oke lah. Salah satu film yang rekomendasi banget buat kalian yang udah nonton ya. Dan atau yang belum nonton, kalian bisa langsung nonton di Catch Play Plus. Iya. Bisa langsung nonton aja dan komen-komen dong. Gue pengen tahu nih trivia apa lagi untuk Godzilla vs Kong ini karena jadi film yang menarik. Dan jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Komen-komen di YouTube-nya Cinecrip juga, follow Instagram-nya. Dan segitu aja sih trivia dan fakta Godzilla vs Kong. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.